Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Assalam TV ID dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Rajab, di mana pada bulan ini ada salah satu peristiwa yang luar biasa yang terjadi pada Nabi Muhammad, yaitu Isra dan Mi'raj. Apa sih Isra dan Mi'raj itu? Mari kita simak bersama-sama. Dan sekarang sudah ada pesan yang masuk berkaitan dengan apa itu Isra dan Mi'raj. Dari saudari Pratiwi. Apakah yang dimaksud dengan Isra dan Mi'raj dan kapankah peristiwa itu terjadi? Luar biasa pertanyaan yang perlu kita jawab dengan seksama dan penuh dengan perhatian. Yang pertama, kalau kita melihat dalam surah Al-Isra ayat pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Al-ayah, sadaqallahul azim. Pengertian yang pertama berkaitan dengan Isra. Isra berasal dari kata saro, yang artinya adalah perjalanan di malam hari. Kemudian dalam Al-Quran dilafatkan dengan kata asra, yang artinya diperjalankan di waktu malam hari. Karena asra ini memiliki arti waktu. Maka kalau dikaitkan dengan pengertian Isra dan Mi'raj, Isra itu adalah perjalanan Nabi Muhammad di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ada di Mekah, Masjidil Aqsa ada di Palestina. Itu Isra. Dan dalam surah Al-Isra tadi ada kata-kata subhana. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj ini menunjukkan satu peristiwa yang luar biasa, yang bisa membuat orang heran. Maka Allah menggunakan kata subhana. Itu berkaitan dengan Isra. Dan siapa pelakunya? Ya, pelakunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah yang sudah melakukannya, maka hal tersebut tidak akan bisa dinalar oleh akal dan pikiran. Itulah Isra. Kemudian Mi'raj. Nah, ini menarik ini. Mi'raj ini artinya adalah kendaraan atau juga alat untuk naik tangga. Maka Mi'raj diartikan adalah tangga yang terbuat dari emas dan perak, yang diciptakan oleh Allah, yang digunakan oleh malaikat untuk naik dari langit ke bumi dan turun dari langit, naik dari bumi ke langit dan dari langit ke bumi. Itu Mi'raj. Lalu kaitannya dengan tadi Mi'raj ini ada di dalam surah Al-Ma'arij. Maka Mi'raj jamaknya itu Ma'arij, tempat-tempat naik. Dalam ayat 3 dan 4 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Minallahi dzil ma'arij, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin khamsina ama. Yang datang dari Allah, dzil ma'arij, yang mempunyai tempat naik. Dan para malaikat dan Jibril itu ketika ingin bertemu dengan Allah, ya, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaru alfasanatin khamsina am. Jadi ketika Jibril dan para malaikat naik menghadap kepada Allah, itu butuh waktu 1 hari, ya 1 hari. Tetapi kalau ukuran dunianya itu sampai 50.000 tahun. Nah, itu Mi'rajnya. Jadi para malaikat itu kalau ingin bertemu Allah butuh waktu 1 hari, ukuran akhirat. Tetapi kalau ukuran dunia 50.000 tahun. Nah, maka Mi'raj artinya adalah perjalanan Nabi Muhammad setelah Isra, kemudian naik ke langit ke-7 sampai
sampai ke Sidratul Muntaha. Sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, Sidratul Muntaha ini adalah tempat yang tidak bisa dijangkau oleh ilmu pengetahuan. Dan hakikatnya itu tidak bisa diketahui oleh siapapun kecuali oleh Allah sendiri. Kemudian Sidratul Muntaha itu terletak di sebelah kanannya itu ada yang namanya Jannatul Ma'wa. Bahkan ada pendapat lain yang mengatakan Sidratul Muntaha itu adalah pohon bidara yang ada di langit ketujuh yang tidak bisa dicapai oleh malaikat dan arwah-arwah. Maka ketika malaikat Jibril mengantarkan Nabi akan ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril tidak bisa dan tidak berani. Itu yang dinamakan dengan Mi'raj. Dan ada fakta yang menarik. Ya, ada fakta yang menarik bahwasanya buruk, ini ya, kendaraan yang dipakai oleh Nabi Muhammad, itu menurut Kiai Haji Bahauddin Mudzafir, bahwasanya buruk itu kalau berkaitan dengan ilmu eksakta adalah aliran elektris yang dialirkan ke benda mati. Tetapi kalau berkaitan dengan ilmu abstrak, buruk itu adalah aliran listrik yang mengalir kepada benda yang hidup. Maka buruk itu pengertiannya dari kata barik yang artinya putih. Maka buruk itu bulunya warnanya putih dan tingginya itu lebih tinggi dari keledai dan tidak tinggi dari kuda. Nah, itu buruk. Kemudian buruk juga diartikan barukun, artinya kilat, maka larinya secepat kilat. Nah, ini adalah berkaitan dengan Isra dan Mi'raj. Selanjutnya berkaitan dengan kapan terjadinya Isra dan Mi'raj. Ada 4 pendapat. Yang pertama, Imam Al-Maududi, dan menurut kesepakatan para ulama bahwa Isra dan Mi'raj ini terjadi pada tahun pertama sebelum hijrah, yaitu pada tahun 620 sampai 621 Masehi. Itu pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua dari Syekh Al-Mansur Furi. Nah, ini yang populer, yang sering kita rayakan, itu pada tanggal 27 Rajab pada tahun 10 kenabian. Lalu pendapat ketiga Syekh Sofiyun Al-Mansur Furi, Al-Mubarak Furi mengatakan, menolak pendapat yang mengatakan bahwa Isra dan Mi'raj terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Alasannya karena Siti Khadijah itu meninggal pada bulan Ramadan, dan itu terjadi setelah 2 bulan dari bulan Rajab, dekat Rajab, Sya'ban, Ramadan. Maka menolak pendapat bahwa Isra dan Mi'raj terjadi pada tahun 10 kenabian. Maka beliau berpendapat ada 6 pendapat terjadinya dan 1 pun tidak ada yang pasti. Kemudian pendapat yang keempat, ya, kalau tadi ada perbedaan pendapat yang keempat mengatakan adalah pada tanggal 27 Rajab pada tahun 11 kenabian. Maka itulah 2 pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Pratiwi. Yang pertama berkaitan dengan pengertian Isra dan Mi'raj. Yang kedua berkaitan dengan kapan terjadinya Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan menambah wawasan kita semua dan mudah-mudahan kita terus mau belajar. Ihdinas shiratal mustaqim wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.